Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma'a kitab Al-Adab Al-Mufrad bil Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-hadith 119 babun la yu'zi jarahu, ya, bab 66 la yu'zi jarahu, ya, janganlah seseorang menyakiti jirannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inna fulanatan taqumu al-laila wa tasumu an-nahar wa taf'alu wa tasaddaq wa tu'zi jiranaha bilisaniha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la khayra fiha hiya min ahli an-nar. Qalu wa fulanatan tusalli al-maktubah wa tusaddiqu bi athwarin wa la tu'zi ahadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya min ahli al-jannah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seorang perempuan taqumul lail, ya, sentiasa banyak solat tahajud, solat malam, wa tasumun nahar, dan banyak berpuasa di siang hari, wa taf'al wa tasaddaq, ya, dan banyak beramal saleh dan bersedekah. Wa tu'zi jiranaha bilisaniha, tapi dia banyak menyakiti jirannya dengan lisannya, ya, maknanya dia tak dapat jaga lisannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la khaira fiha. Rasulullah bersabda, tiada kebaikan pada orang tu. Hiya min ahlin nar, ya, orang tu, perempuan tu adalah ahlun nar. Qalu, kemudian mereka berkata, wa fulanatun tusallil maktubah, tapi ada seorang perempuan dia hanya solat fardu saja, ya, tak disebut ada solat malam, ya, atau puasa sunnah. Wa tusaddiqu aw wa tasaddaqu bi athwar, dan bersedekah pun hanya dengan apa? Dengan susu yang telah dikeringkan, ya, macam keju lah. Tapi apa? Wala tu'zi ahadan, tapi dia tidak pernah menyakiti orang lain, ya. Nah, ini ibadah biasa-biasa saja, bersedekah pun sedikit saja dengan sesuatu yang sederhana, tetapi dia tidak pernah menyakiti orang. Maka apa kata Rasulullah? Hiya min ahlil jannah. Nah, ini orang inilah yang patut masuk surga, ya. Baik, maknanya adalah bahwa agama ni ada akidah, ada ibadah, ada muamalah, ya. Ada iman, ada Islam, ada ihsan, ya. Akidah adalah asas, ya. Islam adalah binaan, ya. Iman adalah asas. Ibadah adalah ibarat binaan atau ibarat pokok, ya. Iman adalah akarnya. Muamalah atau ihsan adalah buahnya, ya. Buah daripada iman dan Islam itu adalah akhlak, ihsan, muamalah, ya. Nah, maka kalau orang dia ada iman, ya, ada Islam, rajin ibadah, tapi akhlak tak ada, macam tak ada agama, ya. Ibadah tu Allah tak lihat,
Sebab apa? Sebab mestinya orang apabila ibadah dia baik, maka mesti ada hasil yang baik, ada buah yang baik, iaitu apa? Akhlak yang baik. Macam kita tanam pokok durian. Memanglah apa? Pokoknya subur, daun rinda, tapi tak ada buah. Tahun-tahun kita tunggu tak ada buah. Apa yang kita buat? Kita tebang kan? So apa? Buat apa pokok tu? Ya. Nah, macam tu juga orang dia ibadah baik, tapi tak ada akhlak, maka macam tak ada arti daripada ibadahnya itu. Ya. Nah, maka buah daripada ibadah itu adalah buah daripada akidah yang baik. Ibadah yang sempurna adalah buah yang sempurna juga, yaitu akhlak. Ya. Nah, itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, orang ni banyak ibadah, banyak solat, bahkan solat tahajud, solat puasa sunnah, semua dia buat. Tapi akhlak kurang. Akhlak tak ada. Dia sering sakiti dia punya jiran. Maka kata Rasulullah, hiya finnar. Tapi yang solat biasa saja, solat fardu saja dia buat, tapi dia tidak menyakiti orang lain, maka hiya fil jannah. Ya, terlebih lagi yang dia sakiti adalah jiran, dan jiran itu punya hak yang sangat besar. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak wasiatkan agar kita berbuat baik kepada jiran, menjaga hubungan dengan jiran. Baik. An Umarah ibn Ghurab anna ammatan lahu haddathathu annaha sa'alat Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha qalat inna zawja ihdana yuriduha fatamna'hu nafsaha imma an takuna ghadba aw lam takun nashitah fahal 'alaina fi dhalika min haraj. Baik. Sayyidah Aisyah ditanya oleh seorang perempuan, ya. Dia kata, inna zawja ihdana yuriduha. Maknanya dia punya suami, atau seseorang di antara kita perempuan punya suami, kemudian suami menginginkan istrinya, tapi istrinya menolak. Imma an takuna ghadba, oleh sebab mungkin dia istrinya tengah marahlah pada suaminya. Aw lam takun nashitat, atau tengah tidak bersemangatlah, ya. Fahal alaina fi dhalika min haraj? Apakah kami berdosa menolak permintaan suami dalam keadaan seperti itu? Qalat na'am. Sayyidah Aisyah kata, iya, berdosa, katanya. Inna min haqqihi 'alaiki allau aradaki wa anti 'ala qatabin lam tamna'ihi. Di antara hak suami kamu, ya, atas kamu adalah apabila dia menginginkan kamu dan kamu berada di atas onta, tengah berada di atas onta pun, lam tamna'iha, ya, maknanya tak boleh menolak, kata. Baik. Qalat qultu laha ihdana tahid. Macam mana kalau kita tengah haid, kata. Walaysa laha wa li zawjiha illa firashun wahid. Kemudian dia tak punya katil kecuali satu saja, ya. Au lihab wahid, atau punya satu selimut saja. Fa kaifa tasna? Apa yang dia buat? Qalat litashudda 'alaiha izaraha thumma tanamu ma'ahu. Yang gunakan izar kemudian tidur bersama suami. Falahu ma fawqa dzalika, dan dibenarkan untuk berhubungan di atas daripada, maknanya tidak selain daripada jima'. Ma'anni saufa ukhbiruki ma sana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya akan bagi tahu apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat ya, bersama keluarganya. Innahu kana lailati minhu. Maknanya Rasulullah dia punya daur itu maknanya punya giliran berada di Sayyidah Aisyah. Fatahantu syai'an min sya'ir, maknanya Sayyidah Aisyah bercerita tentang apa yang Rasulullah buat masa berada di Sayyidah Aisyah. Innahu kana lailati minhu fatahantu syai'an min sya'ir. Ini aku menggiling syai'an min sya'ir, menggiling gandum. Waja'altu lahu qarsan,
untuk nak buatkan makanan lah dengan gandum tersebut. Fadakhala faraddal bab. Ya, fadakhala faraddal bab. Ya, Rasulullah pun masuk dan menolak pintu. Wa dakhala ilal masjid. Kemudian terus masuk ke masjid, karena memang rumah Rasulullah tu berhampiran dengan masjid, bahkan menempel dengan masjid. Ya. Wa kana idza arada an yanama aghlaqal bab. Dan Rasulullah apabila nak tidur menutup pintu. Wa auqa'al qirbah. Ya. Dan apabila ada bekas yang terbuka itu ditutup. Ya. Dan itu sunnah. Apabila ada yang bekas makanan apa, tutup. Atau ada air, tutup. Ya, walaupun dengan hanya meletakkan apa sudu lah di atasnya. Yang penting ada sesuatu yang ditempatkan di atas. Ya. Wa akfa'a al-qadah. Dan akfa'a itu maknanya apabila ada, bukan kedah ya, qadah. Qadah itu apa? Mangkok. Ya, mangkok tu dibalik. Ya. Bukan, tidak menghadap ke atas, dibalik, menghadap ke bawah. Ya, supaya kalau apa ada sesuatu pun dia tak, ya, atau mungkin nanti ada cecak ke atau ada kotoran-kotoran itu supaya tidak masuk sana. Ya. Dan itu juga kenapa Rasulullah tutup juga ini supaya tidak masuk sesuatu yang tidak baik. Ya. Wa atfa al-misbah, dan lampu juga dipadamkan. Fantadhartuhu an yansarifa fa'at'imuhu al-qars. Nah, tadi Rasulullah masuk masjid, kemudian aku menantinya, ya, pulang daripada masjid, sehingga aku beri dia makan yang tadi aku buat. Falam yansarif hatta ghalabani an-naum wa auja'ahu al-bard. Nah, tapi Rasulullah tak pulang-pulang sampai aku tertidur, hingga aku tertidur. Wa auja'ahu al-bard, dan Rasulullah merasa sejuk, ya. Dah tengah malam. Fa atani fa aqamani. Kemudian datang kepadaku dan membangunkan aku, ya. Tsumma qala adfi'ini, ya. Hangatkan aku. Fa qultu lahu, maknanya minta dipeluklah. Faqultu lahu inni haid, ya Rasul, aku tengah haid ya Rasulullah. Wa in faqala wa in, tak masalah, ikshifi an fakhidayki. Fakashaftu an fakhidayya fa wada'a khaddahu wa ra'sahu ala fakhidhi hatta dafi'a. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukalah pahamu. Ya, kemudian Rasulullah tidur di atas paha Sayyidah Aisyah supaya hangat gitu. Summa adbarat, fa aqbalat syatun. Tiba-tiba ada kambing yang masuk, kambing jiran masuk, dajinah, yang memang kambing ini memang dia dibesarkan di rumah lah, bukan dia di tempat khusus. Fadakhalat, fa aqbalat, datang seekor kambing kemudian masuk ke rumah. Summa amadat ilal qarsi fa akhadathu. Kemudian dia datang ambil makanan yang tadi aku buat daripada gandum tu. Fa akhadathu. Summa adbarat, kemudian kambing itu pergi. Dia ambil makanan yang tadi dibuat oleh Sayyidah Aisyah, kemudian kambing itu pergi. Ya. Wa qaliqtu anhu, dan aku pun khawatir, ya. Wastaiqadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya khawatir makanan yang dia buat tu dihabiskan oleh kambing. Maka Rasulullah pun terbangun. Fabadartuha ilal bab. Ya. Akhirnya aku pun mengejar kambing itu ke pintu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhi ma adrakti min qarsiki. Ya, ambil apa yang dapat kamu ma adrakti, yang ada bakilah daripada makanan yang kamu buat. Wala tu'zi jaraki fi syatihi. Dan jangan kamu sakiti jiranmu pada kambingnya. Syahid di sini adalah tidak menyakiti jiran walaupun itu adalah pada kambing yang dia miliki, ya. Padahal kambing itu masuk rumah pula, ambil makanan pula, tapi Rasulullah melarang jangan sakiti kambing itu, ya, jangan sakiti kambing itu, ada baki makanan ambillah, ya. Tapi kalau udah dimakan biarkan, jangan pukul kambing itu, ya.
hadza min akhlaq, ini daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita mungkin ni apa dah kita buat, masuk rumah kita kambing, lepas tu nanti bergaduh dengan dengan jiran pula. Ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia makan itu rezeki dia. Ya. Apa yang baki ya udah ambil itu. Ya. Tapi jangan sakiti kambing tu, ya, sehingga kamu juga menyakiti jiranmu. Baik. 121 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iquhu. Tidak akan masuk surga orang yang jirannya tidak aman, tidak merasa aman, ya, daripada keburukan, daripada kejahatannya, ya, daripada perbuatan tidak baiknya. Dan tadi dah ada contoh pada hadis yang pertama tadi, ya, banyak solat, banyak puasa, tapi menyakiti jiran, padahal menyakiti dengan lisan saja, ya, itu masuk ke dalam api neraka, wal'iyadzubillah. Ya. Dan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iquhu. Tidak akan masuk surga orang yang apabila jirannya itu merasa tak aman daripada perbuatan buruknya. Baik. Babun la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsin syad. Janganlah menganggap ataupun mengira kecil. Maknanya kita nak memberi sesuatu, kita kata ini tak layak nak beri, terlalu sedikit lah. Maka jangan menganggap sedikit apa yang kita beri kepada jiran. Ya. Sebab apa? Sebab diriwayatkan daripada Amr bin Mu'adz al-Ashhali, daripada neneknya, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa'al mu'minat, wahai perempuan-perempuan mukmin, la tahqiranna imra'atun minkunna li jaratiha. Ya, janganlah menganggap kecil ataupun mengira kecil, ya, apa yang dia berikan kepada jirannya. Walau qura' syatin muharraq, walaupun hanya sekedar nak beri kaki kambing yang dibakar. Ya, maknanya walaupun ya makanan itu adalah makanan kecil. Ya, sebab apa? Sebab sekecil apapun pemberian itu akan dapat menguatkan ataupun mengeratkan hubungan, ya, antara jiran. Ya, maknanya saling memberi adalah sebab untuk saling mengasihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadu tahabbu. Ya, saling berilah hadiah maka kamu akan saling mengasihi. Ya, maka sekecil apapun kita lihat tidak melihat kepada kecil ataupun besar, tapi kita lihat kepada sifat memberi itu yang mesti menjadi sifat daripada seorang mukmin. Baik, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ya nisa'al muslimat la tahqiranna jaratan li jaratiha walau firsina syad. Ini sama juga, wahai perempuan muslimat, janganlah yang mengira kecil apa yang diberi untuk jirannya, walaupun dia hanya beri yakni kaki kambing. Ya, baik. Babu syikayatil jar. Ya, syikayatil jar yakni kita mengadu, kalau dulu mengadu kepada Rasulullah pasal jiran yang mungkin tak baik, ya, atau kalau sini buat report polis lah, dia tak baik, macam itulah. Ya, apa hukumnya? Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah inna li jaran yu'dhini. Ya Rasulullah, aku punya jiran yang selalu menyakiti aku. Faqala intaliq fa akhrij mata'aka ila at-tariq. Hanya kata Rasulullah, pergi dan ya, balik rumah, pulang rumah, kemudian keluarkan barang-barang kamu ke jalan. Ya, macam orang nak keluar rumah lah, pindah rumah. Fantaliq fakhruj fantalaqa fa akhraja mata'ahu. Akhirnya dia pun pulang rumah, kemudian semua barang-barang dikeluarkan di jalan. Fajtama'an nas alaihi. Kemudian orang-orang pun berhimpun. Ini ada apa? Ini ada masalah apa? Faqalu ma sya'nuka? Ya, kenapa kamu buat macam ni? Kenapa keluarkan barang-barang rumah? Qala li jarun yu'dhini.
Aku tak tahan dalam rumah. Sebab apa? Sebab jiran aku selalu menyakiti aku, katanya. Ya. Fadzakartu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala intaliq fa akhrij mata'aka ila at-tariq faja'alu yaqulun Allahumma al'anhu. Ya, akhirnya dia datang kepada Rasulullah, kemudian dia ceritakan apa yang dia buat. Ya. Dan orang-orang pun berhimpun di sana, bertanya, kenapa keluarkan barang-barang rumah? Kata dia, saya tak tahan dalam rumah. Saya nak keluar daripada rumah ni. Sebab apa? Sebab saya penuh jiran yang tak baik. Maka orang-orang pun apa? Allahumma al'anhu, katanya. Ya Allah, laknatlah ini jiran yang tak baik ini. Semua orang mendoakan kecelakaan. Ya, Allah makhzihi, ya Allah hinakan. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya jiran pun tahu bahwa orang-orang mendoakan laknat bagi dia. Akhirnya apa? Irja' ila manzik. Dia datang kepada orang itu dan kata, masuklah rumah. Wallahi la u'dzika, sekarang aku tak akan menyakiti kamu lagi. Ini cara untuk apa? Untuk bertaamul dengan jiran yang tak baik yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni berpura-pura nak keluar daripada rumah sehingga orang semua tahu kenapa dia ada apa. Sehingga orang tahu jiran ini tak baik, maka dia akan mendoakan yang tidak buruk, sehingga jiran itu akan takut dengan doa orang-orang tersebut. Ya. Baik. An Abi Juhayfah qala syaka rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam jarahu. Faqala ihmil mata'aka fad'hu 'ala at-tariq faman marra bihi yal'anhu. Ini juga sama. Yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasal jirannya yang tidak baik. Ya. Dia kata, ihmil mata'aka fad'hu 'ala at-tariq. Ya. Bawa barang-barang kamu, isi rumah kamu, letakkan di jalan. Faman marra bihi yal'anhu. Maka semua orang yang melalui di jalan itu akan melaknat ataupun akan mendoakan kecelakaan atau keburukan kepada jiran yang tak baik itu, sehingga nanti dia pun akan meminta maaf. Faja'ala kullu man marra bihi yal'anhu faja'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma laqita minan nas faqala inna la'natallahi fawqa la'natihim thumma qala lilladhi syaka kufita aw nahwahu. Faja'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian jiran itu pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma laqita minan nas. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang kamu dapatkan daripada orang-orang? Ya, mereka mengatakan inna la'natallahi fawqa la'natihim. Maknanya dia cerita bahawa semua orang tu melaknat dirinya, memaki dirinya. Kemudian Rasulullah berkata, inna la'natullahi fawqa la'natihim. Nanti laknat Allah melebihi laknat daripada mereka. Kalau mereka mungkin hanya melaknat dengan mulut saja, tapi kalau Allah nanti masukkan kamu dalam api neraka. Ya, sebab apa? Sebab kamu menyakiti jiranmu. Ya. Summa qala lilladzi syaka, kemudian Rasulullah berkata kepada orang yang mengadu tadi, kufita. Kamu sudah ditolong lah. Ya, maknanya kamu sudah diselamatkan ya daripada jiran tersebut. Baik. Ya, tentu ini cara bermuamalah dengan tak tahu kalau cara ini sekarang boleh diguna. Ya, tergantung setiap tempat tu punya setiap tempat punya karakter dan sifat. Ya, manusia pun berbeza-beza. Ya. Ya, kalau sekarang mungkin kena repot polis lah kalau ada yang jiran yang tak baik. Baik. An Jabirin radhiyallahu anhu yaqul jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dihi ala jarihi. فبينما هو قاعد بين الركن والمقام إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الرجل وهو مقاوم رجلا عليه ثياب بياض عند المقام. Jabir berkata, seseorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yashku, mengadu kepada Rasulullah tentang mengenai jirannya ataupun permusuhan jirannya dengan dirinya, ataupun keburukan yang dilakukan oleh jirannya pada dirinya. Fa bainama huwa qa'idun bainar rukni wal maqam, dan ketika dia tengah duduk di antara
rukun ya dan maqam, yaitu di depan Ka'bah. Id aqbala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, wa ra'ahu ar-rajulu wa huwa muqawimun rajulan akhar, dan orang itu melihat Rasulullah berdiri bersama seorang lelaki alaihi thiyabun biyad, yang menggunakan pakaian hitam, indal maqam, ya, di maqam Ibrahim, haitsu yusalluna 'alal janaiz, yaitu tempat yang di mana orang menyolatkan jenazah. Fa aqbala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, manir rajulul ladzi ra'aitu ma'aka muqawimuka 'alaihi thiyabun, ya Rasulullah, ya, siapa orang yang berdiri bersamamu yang menggunakan pakaian putih tadi? Qala qad ra'aitahu, apakah kamu melihat orang tu? Kamu melihat juga orang tu? Qala na'am, ya saya lihat juga ya Rasulullah. Qala ra'aita khairan katsiran, kamu dah melihat kebaikan yang banyak. Dzaka Jibril Rasulur Rabbi, itu adalah Jibril, ya, pesuruh Tuhanku, Jibril alaihissalam. Ma zala yusini bil jari hatta dhanantu annahu ja'ilun lahu mirasan. Ya, Jibril tadi bagi wasiat kepadaku untuk sentiasa berbuat baik kepada jar, sehingga aku pikir, ya, aku mengira bahwa Jibril akan menjadikan jiran itu sebagai ahli waris. Ya. Ini semua berkenaan dengan hak-hak jar, ya. Dan apabila ada jiran yang tak baik, kita boleh, ya, mengadu ataupun membuat report dan lain sebagainya. Babu man adza jarahu hatta yakhruja. Kana Thawban yaqul ma min rajulaini yatasaramani fawqa thalathati ayyam fayahliku ahaduhuma famata wa huma ala dhalika min al-musaramah illa halaka jami'an. Wa ma min jarin yadhlimu jarahu wa yaqharuhu hatta yahmilahu dhalika ala an yakhruj min manzilihi illa halaka. Ma min rajulaini, tidaklah ada dua orang lelaki yang yatasaramani fawqa thalathati ayyam, yakni yang saling meninggalkan selama, yakni saling tak mau bercakap selama 3 hari, ya. Karena maknanya apabila ada masalah-masalah, tentu boleh saja kita tidak bercakap kepada kawan kita tengah marah dan lain, tapi tak dibenarkan lebih daripada 3 hari. Ya, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak dibenarkan, tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk meninggalkan, maknanya tidak menyapa, tidak menegur, ya, sahabatnya yang muslim lebih daripada 3 hari. Nah, dibenarkan 3 hari itu maknanya supaya, ya, hati ini boleh kembali baik, supaya tenang, supaya nanti hubungan boleh kembali. Tapi kalau lebih daripada itu tidak dibenarkan. Itu dah melampaui batas, melampaui had. Fayahliku ahaduhuma. Nah, maka apabila lebih daripada 3 hari ini, ya, kemudian salah satu di antara mereka ni mati dalam keadaan seperti itu, ya, atau kedua-duanya mati, maka illa halaka jami'an, maka kedua-duanya akan celaka, ya, akan celaka, maknanya akan mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab melakukan perbuatan yang diharamkan, ya, maknanya tidak dibenarkan kita bermusuhan, ya, tidak saling menegur, ya, selama 3 hari, ya. Yang disebabkan kerana khilaf, tentu kalau tak pernah jumpa, yang tak pernah begitu, tak masalah. Yang dimaksud di sini adalah kawan baik, kemudian tiba-tiba mereka ada masalah, ada perselisihan, sehingga tidak mau saling menegur, saling menyapa. Wa ma min jarin yadhlimu jarahu wa yaqharahu, dan tidaklah ada jiran yang menzalimi dan menindas, ya, jirannya, hatta yahmilahu dzalika ala an yakhruja min manzili, sehingga itu membuatnya keluar daripada rumahnya, tak tahan duduk di tempat tu, illa halaka, kecuali
orang itu akan binasa, akan celaka. Maknanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Babu jarul Yahudi. Berjiran dengan seorang Yahudi. An Abdullah an Mujahidin qala kuntu 'inda Abdullah bin Amr. Aku berada di tempat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma wa ghulamu yaslahu syatan. Ya, dan ketika itu hamba sahayanya sedang menguliti kambing yang dah disembelih. Faqala ya ghulam idza faraghta fabda bi jarina al-yahudi. Wahai ghulam, apabila kamu dah selesai, mulakanlah yakni dengan jiran kita yang Yahudi. Maknanya mulakanlah memberi jiran yang Yahudi. Faqala rajulun minal qaum al-yahudi. Apakah nak beri jiran orang Yahudi? Aslahakallah. Ya, semoga Allah membaiki kamu. Qala inni sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusi bil jar. Artinya Abdullah bin Amr mengatakan, saya mendengar Rasulullah mewasiatkan kita untuk berbuat baik kepada jiran. Tak kisah dia Muslim ke, Yahudi ke, Nasrani ke. Ya. Hatta khashina aw ru'ina annahu sayuwarrithahu. Sehingga kami berfikir bahawa Rasulullah akan menjadikan jiran itu sebagai ahli waris. Ya. Ini menunjukkan kepada besar, ya, kebesaran ataupun hak daripada jiran. Baik. Babul karam. Baik, ini dah berkenaan dengan jiran sudah habis. Kemudian masuk pada bab berikutnya, bab al-karam, ya, kemuliaan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi akram. Rasulullah ditanya, siapa orang yang paling mulia? Qala akramhum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Qalu laisa an hadza nas'aluk. Bukan ini yang kami tanya ya Rasulullah. Qala fa akramun nasi Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah. Kalau macam tu, orang yang paling mulia adalah Yusuf, sebab dia adalah seorang nabi Allah, anak daripada nabi Allah, ya, Yusuf bin Yaqub, anak daripada nabi Allah yaitu bin Ishaq ibni Khalilillah, ya, Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Dan Al-Karim ibnul Karim ibnul Karim. Faqulu laisa an hadza nas'aluk. Bukan tentang ini juga kami tanya ya Rasul, bukan masalah ini juga yang kami tanya. Qala fa'an ma'adinil arabi tas'aluni. Kalau macam tu, apakah kamu bertanya kepada aku tentang ma'adinil arab, yaitu asal usul orang Arab, ya. Qalu na'am, ya Rasulullah. Qala fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqihu. Orang yang paling baik pada zaman jahiliyah adalah yang paling baik di dalam Islam idza faqihu, apabila dia faham hukum hakam syariat dan dia mengamalkannya. Maknanya di jahiliyah orang yang paling baik adalah, ya, di dalam Islam adalah orang yang paling baik di zaman jahiliyah, kemudian dia masuk Islam, ya, kemudian dia paham hukum hakam Islam, ya, maka mereka lah orang yang paling baik. Sebab apa? Sebab sebelum Islam pun mereka sudah baik. Tambah lagi dengan masuk Islam, maka sempurnalah kebaikannya. Tambah lagi dia faqihu, ya, faqihu. Kemudian dia faham hukum hakam syariat dan mengamalkannya. Baik, babul ihsani ilal barri wal fajir. Berbuat baik kepada orang yang baik atau orang yang tidak baik. Baik. An Muhammad bin Ali bin al-Hanafiyah, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Ya, apakah, ya, atau tiadalah balasan kebaikan kecuali kebaikan yang serupa. Qala hiya musajjalatun lil barri wal fajri. Ya, maknanya ayat ini memerintahkan kita untuk sentiasa berbuat baik, sama ada kepada orang yang tak baik atau kepada orang yang baik, kepada orang yang baik atau orang yang tak baik. Ya. Maknanya apa? Kita berbuat baik itu kerana memang sifat kita baik, bukan kerana orang tu baik kepada kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik, kemudian kita tak berbuat baik kepada orang yang tak baik,
maknanya kebaikan kita tu mengikut kepada orang, bukan mengikut kepada sifat kita. Nah, maka hendaklah sifat kita tu memang baik, sehingga kita tak pilih kepada siapa kita berbuat baik. Ya, ada orang yang terkadang dia memberi, ternyata orang yang dia beri tak berterima kasih. Menyesal aku beri dia. Tak berterima kasih. Kita beri dia supaya dapat terima kasih dari orang tu ke atau nak mendapatkan balasan daripada Allah? Kalau kita harapkan balasan daripada Allah, dia kata terima kasih ke, dia senyum ke, dia cemberut ke, itu urusan dia dengan Allah. Kita dah urusan kita dengan Allah dah selesai. Ya. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami hanya semata memberi kamu makan kerana Allah. Kami tak mengharapkan daripada kamu balasan ataupun bahkan syukuran, ya. Tidak mengharapkan kata syukron, terima kasih dan lain sebagainya. Ya, maknanya jangan sampai kebaikan kita itu ditentukan oleh orang. Ya. Baik, babu fadli man ya'ulu musajjalah mursalah. Yani ayat ini memang dihantar untuk orang-orang yang baik atau dikhususkan untuk orang-orang yang yani sama ada orang yang baik atau tidak baik. Babu fadli man ya'ulu yatiman. Keutamaan orang yang menafkahi anak yatim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i 'ala al-armilati wal masakin kal mujahidina fi sabilillah wa kalladhi yasumu an-nahar wa yaqumul lail. Ya. Orang yang berusaha untuk memberi nafkah kepada al-armilah, yaitu kepada perempuan-perempuan janda, wal masakin dan fakir miskin, orang-orang miskin, kal mujahidina fi sabilillah. Ya, maka mereka seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Wa kalladhi yasumun nahar wa yaqumul lail, dan seperti orang yang puasa di tengah hari dan solat malam, ya, solat tahajud di tengah malam. Ya. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Ya. Ini di antara keutamaan menolong, ya, orang-orang fakir miskin, bahkan perempuan-perempuan yang sudah ditinggalkan suami, mendidik anak mereka, yaitu sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah, ya, dan seperti orang yang berpuasa, ya, sentiasa berpuasa tengah hari dan tak putus-putus solat tahajud. Baik. Babu fadli man ya'ulu yatiman lahu. Ya. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ja'atni imra'atun ma'aha ibnatani laha. Datang kepadaku seorang perempuan, yani perempuan bersama dua orang anaknya juga perempuan. Maknanya perempuan ni memang dia dah tak ada suami. Fasa'alatni, akhirnya dia minta diberi makan atau minta makanan. Falam tajid indi illa tamratun wahidah. Ya, tapi tak mendapati dariku kecuali hanya satu biji kurma saja. Yang di rumah aku tak ada apa kecuali satu biji kurma saja. Fa'ataitu, maka aku beri kepada perempuan tu. Faqasamatha baina ibnatayha, akhirnya satu biji kurma itu pun dibagi dua. Ya, separuh dibagi kepada, ya, setiap orang diberi separuh. Summa qamat fa kharajat, kemudian dia bangkit dan keluar. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam fahaddatsuhu, maka Rasulullah pun datang dan aku ceritakan pasal perempuan yang tadi datang dengan apa yang dibuat oleh Sayyidah Aisyah, diberi satu kurma, kemudian dibagi dua untuk anaknya. Faqala man yali min hadhil banat syai'an, siapa yang yali, yakni yang memelihara, yang menanggung, ya, menafkahi, ya, hadhil banat, yakni anak-anak perempuan, fa ahsana ilaiha, ya, atau siapa yang
memiliki anak perempuan, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, ya, mengajarkannya dengan baik, mendidiknya dengan baik, kunna lahu sitran minan nar, maka mereka akan menjadi hijab daripada api neraka bagi orang tuanya. Ya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam As-Sahih. Ya. Babu fadli man ya'ulu yatiman baina abawaihi. An Nabi sallallahu alaihi wasallam an abiha an ummi Sa'ad binti Murrah Al-Fahri, an abiha yakni Murrah Al-Fahri, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa kafilul yatimi kahataini. Aku dengan orang yang kafil itu apa? Ya, orang yang mengkafil anak yatim. Ya, apa kafil kalau sini? Hah? Memelihara anak yatim, ya, maka kahataini fil jannah, maknanya darjatnya di sorga itu seperti ini antara aku dan dia, maknanya berhampiran darjatnya dengan aku di sorga. Ya. Au kahadhihi min hadhihi syakka Sufyan fil wusta wallati tali al-ibham, atau seperti ini, ya, menunjuk kepada kedua jarinya, telunjuk dan jari tengah. Ya, ini mengisyaratkan kepada darjat yang tinggi yang akan didapati oleh orang-orang yang memelihara anak yatim. Ya. Anil Hasan anna yatiman kana yahduru ta'am ibn Umar fada'a bi ta'amin dhata yawmin fatalaba yatimahu falam yajidhu. Al Hasan menceritakan bahwa ada anak yatim yang selalu datang kalau Abdullah bin Umar makan. Ya, selalu kalau Sayyidina Abdullah bin Umar makan, pasti yatim itu datang. Fada'a bi ta'amin dhata yawmin, suatu ketika dia minta makan, ya, fatalaba yatimahu falam yajidhu, makanan dah dihidangkan, kemudian dia cari mana anak yatim yang selalu datang tu, ternyata tak jumpa. Faja'a ba'dama faragha ibn Umar, akhirnya lepas selesai makan, barulah makanan dah habis, baru datang anak yatim tu. Fada'a lahu ibn Umar bi ta'amin falam yakun indahum, akhirnya Ibnu Umar pun meminta supaya dikeluarkan makanan lagi, tapi tak ada makan, dah habis. Faja'ahu bisawiqin wa asal, akhirnya diberikan sawiq. Sawiq itu tepung dikasih air, kemudian macam tu lah, kemudian dengan asal, dengan madu, ya, ya, dikacau dengan air, udah macam tu, jadi kasih madu, udah. Itu makanan orang Arab itu seperti itu juga. Ya. Faqala dunaka hadha fa wallahi ma ghubinta. Ambil ni makanan ni, ya, fa wallahi ma ghubinta. Ya, demi Allah kamu tidak rugi, tidak kekurangan. Ya, manuqista. Ya. Kemudian an Sahal ibn Sa'ad an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha bi isba'ihi as-sababah wal wusta. Aku dan kafil ataupun orang yang memelihara anak yatim, ya, di surga itu seperti ini. Ya, maknanya sangat berhampiran darjatnya denganku. Baik. Haddatsana Abu Bakar ibn Hafs anna Abdullah kana la ya'kulu ta'aman illa wa ala khiwanihi yatim. Dan Abdullah, yaitu siapa di sini? Abdullah bin Mas'ud, tidak makan kecuali bersama anak yatim. Ya. Jadi kalau setiap dia makan, dia cari dulu anak yatim. Ada anak yatim tak sini? Ya. Setiap kali makan, ya, pasti di tempat hidangan makannya itu ada anak yatim bersamanya. Ya. Sebab mengetahui darjat yang sangat tinggi yang akan diberikan kepada orang-orang yang memelihara, memberi makan kepada anak yatim.
Baik, babu khairu baitin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Sebaik-baik rumah ya, di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Ya, yang dimuamalah dengan baik. Wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Dan rumah yang terburuk, yang paling buruk di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim tapi diperlakukan dengan tidak baik. Ya. Ana wa kafilul yatim fil jannati kahataini. Aku dan kafil ataupun orang yang memelihara anak yatim itu seperti ini. Yushiru bi isba'aihi. Ya. Baik. Bab kun lil yatimi kal abir rahim. Jadilah kamu bagi anak yatim seperti ayah yang penyayang. Baik. Sami'tu Abdurrahman ibnu Abza, yani seorang tabi'i, qala Dawud, yani alaihi salam, yang mungkin di dalam termuat di dalam Zabur, kun lil yatimi kal abir rahim. Jadilah kamu bagi anak yatim seperti ayah yang pengasih, penyayang. Wa'lam annaka kama tazra'u kadzalika tahsadu. Dan ketahuilah ya bahwa sesungguhnya sebagaimana kamu menanam, nanti juga kamu akan panen. Ya, menuai apa yang kamu tanam. Ma aqbahal faqra ba'dal ghina. Betapa buruknya kefakiran setelah kekayaan. Wa aktsaru min dzalika au aqbahu min dzalika, tapi yang lebih buruk daripada itu adalah ad-dhalalatu ba'dal huda, yaitu tersesat setelah mendapat petunjuk. Yakni keluar daripada Islam setelah dapat hidayah Islam. Nah, itu lebih buruk lagi. Wa idza wa'adta sahibaka fa anjiz lahu. Apabila kamu berjanji kepada kawanmu, maka tepatilah janjimu. Fa illam taf'al yurith bainaka wa bainahu adawah. Sebab apa? Sebab kalau kamu tidak tepati janji kepada kawan kamu, maka itu akan menyebabkan ada permusuhan, kebencian di antara kamu. Wa ta'awwaz billahi min sahib in dzakarta lam yu'inka wa in nasita lam yudzakkirka. Dan berlindunglah kepada Allah daripada kawan yang apabila kamu ingat dia tidak menolongmu, maknanya apabila kamu perlu pertolongan dia tidak menolongmu. Wa inna sita lam yudzakkirka, apabila kamu lupa dia tidak ingatkan kamu. Ya. Ada ni tak? Ya. Ada. Station. Sami'tul Hasan yaqul laqad ahidtul muslimin. Ya. Aku mendapati kaum muslimin, wa innar rajula minhum yusbihu fayaqul ya ahli yatimakum yatimakum ya ahli miskinakum ya miskinakum ya ahli ya jarakum jarakum. Ya, saya mendapati kaum muslimin, maknanya pada masa aku katanya, seseorang itu berkata, wahai keluargaku yatimakum yatimakum, jagalah ya anak yatim yang ada di kalangan kamu. Ya ahli miskinakum ya miskinakum, jagalah ya, tolonglah orang-orang miskin. Ya ahli jarakum jarakum, wahai keluargaku jagalah ya jiranmu. Ya, maknanya berbuat baiklah kepada jiranmu. Wa usri'a bi khiyarikum wa antum kulla yawmin turzalun. Kemudian yakni usri'a bi khiyarikum, kemudian orang-orang yang baik di kalangan kamu itu telah pergi, maknanya dah mati. Wa antum kulla yaumin turzalun. Ya, tetapi kamu setiap hari
turzalun, yakni darjat kamu makin menurun, ya, yakni makin memburuk, keadaan kamu makin memburuk. Wa sami'tuhu yaqul idza syi'ta ra'aitahu fasiqan yata'ammaqu bi 30,000 ila an-nari ma lahu. Ya, sehingga maknanya apa? Keadaan kaum muslimin itu makin memburuk, orang-orang baik itu mati, ya. Dan sehingga aku dengar dia berkata, yaitu Al-Hasan mengatakan, wa idza syi'ta ra'aitahu fasiqan, sehingga apabila telah memburuk, apabila kamu nak melihat di antara mereka ada orang yang fasik, jumpa juga orang yang fasik. Bahkan ada di antara mereka yang yata'ammaq bi 30,000 ila an-nari ma lahu. Maknanya dia punya duit misalnya 30,000 dinar ke atau dirham, tetapi apa? Dia gunakan untuk pergi ke dalam api neraka. Ya, maknanya apa? Dia gunakan hartanya bukan untuk mendapatkan syurga, tetapi untuk membeli tiket menuju api neraka. Wal'iyadu billah. Qatalahu Allah. Ya, semoga Allah, ya, membunuh, memerangi mereka. Ba'a khalaqahu minallahi bisamanin anzin. Yani dia menjual bahagian yang Allah beri kepadanya dengan harga yang sangat rendah. Ya. Yani semestinya apa yang Allah beri kepadanya ini, ya, dia gunakan untuk apa? Untuk membeli surga, ya, membeli surga. Ya. Yani kita bersedekah itu maknanya kita membeli surga. Ya, kita menyimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila harta ini kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, itu maknanya kita dah bayar deposit api neraka, wal iyadu billah. Ya. Wa in syi'ta ra'aitahu mudayyi'an muridan fi sabilis syaitan. Atau kalau kamu nak lihat, jumpa juga orang yang membazirkan hartanya, yang dia tidak berbuat kecuali mengikut kepada syaitan. La wa'idha lahu min nafsi wala minan nas. Bahkan dia tidak mendapati dalam dirinya itu ada yang menasihati. Maknanya hati dia tak ada hati lagi. Sebab orang kalau dia ada hati yang baik, pasti akan rasa ketika dia berbuat tak baik itu ada rasa menyesal dan lain sebagainya. Tapi kalau hati dah mati, ya, tak ada rasa penyesalan. Wala minan nas, dan orang pun dah tak ada lagi yang akan menasihati. Sebab apa? Sebab masyarakat dah buruk. Baik. An Asma ibni Abid qala qultu li ibni Sirin indi yatimun qala isna' bihi ma tasna' bi waladika idribhu ma tadrib waladaka. Asma ibni Sirin, Asma binti ibni Ubaid berkata kepada Ibnu Sirin, yaitu Muhammad bin Ibni Sirin, seorang tabi'i, indi yatim, ya, kata dia, aku punya anak yatim. Qala isna' bihi ma tasna' bi waladika. Ya. Buatlah apa yang kamu buat kepada anakmu. Yani perlakukanlah anak tersebut seperti kamu memperlakukan anakmu. Maknanya apabila kamu memukul anakmu untuk mendidiknya, maka pukul juga dia untuk mendidiknya. Ya, sebab yang dimaksud dengan pukulan di sini adalah pukulan untuk mendidik. Ya, sebab terkadang orang yang menyayangi, mengasihi itu, ya, sesekali dia mesti berbuat, ya, memukul, tapi bukan dengan pukulan yang menyakitkan, tapi namanya pukulan ta'dib, ya, pukulan untuk mengajarkan adab kepadanya. Ya, tetapi tentu selepas memberi nasihat, kalau nasihat juga tak ada manfaat, ya, maka baru diberi pukulan, tapi pukulan yang tidak menyakitkan. Ya. Babu fadlil mar'ati idza tasabbarat ala waladiha wa lam tatazawwad. Ya, keutamaan bagi seorang perempuan apabila dia bersabar mendidik anaknya, kemudian dia tidak berkawin lagi. Maknanya ditinggalkan oleh suaminya, ya, kemudian dia ada anak, dia bersabar untuk mendidik anaknya, ya, dan dia tidak berkawin. Maknanya apa? Karena dia sibuk untuk mendidik anaknya sehingga dia tidak berkawin, ya, sehingga anaknya menjadi anak yang berjaya. Ya.
Dan tentu ini kuat lagi. Sudah. سنة بس تأخرت دقيقة. طفي يعني. نعم طفى، مش مشكلة. اللهم صل على سيدنا. طيب. بسم الله. Bab fadlil mar'ati idza tasabbarat ala waladiha wa lam tatazawwaj. Ya, keutamaan bagi seorang perempuan yang bersabar ala waladiha, yakni untuk membesarkan anaknya, wa lam tatazawwaj. Ya, kemudian tidak berkawin. Ya, tentu dibenarkan bagi perempuan apabila ditinggalkan oleh suaminya untuk berkawin lagi. Ya, tetapi apabila dia punya anak, maka lebih afdol bagi dia untuk membesarkan anaknya, mendidik anaknya sehingga anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang berjaya. Ya, maka itu memiliki kelebihan yang sangat besar. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ana wa mra'atun saf'a'ul khaddaini, ya, saya dan perempuan yang pipinya itu berubah warna oleh sebab apa? Oleh sebab kesusahan yang dia alami di dalam membesarkan anaknya tanpa suami. Wa mra'atun amat min zawjiha, dan perempuan yang ditinggalkan mati oleh suaminya. Fasabarat ala waladiha, kemudian dia bersabar untuk mendidik, membesarkan anaknya, mengurus anaknya. Kahataini fil jannah, maknanya derajatnya berhampiran denganku di surga. Ya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nah, maka maknanya apa? Maknanya apabila perempuan tersebut memang sudah punya anak, ya, suaminya mati, ya, maka mana yang lebih baik antara dia berkawin lagi atau dia bersabar? Ya, maka
dalam hadis ini dia bersabar itu lebih baik. Ya. Sebab apa? Sebab dengan dia bersabar, dia akan dapat mendidik anaknya dengan baik, membesarkan anaknya dengan baik. Sebab kalau dia berkawin, nanti dia ada kewajiban kepada suami yang baru. Sehingga mungkin anaknya ini mungkin nanti kurang mendapatkan perhatian. Oleh sebab itu Rasulullah apabila dia bersabar, maka Rasulullah janjikan kepadanya bahwa darjatnya itu akan berhampiran dengan darjat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Baik. Babu adabil yatim. Ya, adab atau mendidik ataupun mengajarkan adab kepada anak yatim. An Sumaisah al-Atqiyah qalat dzukira adabul yatim 'inda Aisyah radhiyallahu anha faqalat inni la adribul yatim hatta yanbasita. Ya. Diceritakan di hadapan Sayyidah Aisyah tentang adab-adab ataupun tentang mengajarkan adab kepada anak yatim, ya, atau adab-adab yang berkenaan dengan anak yatim. Faqalat, maka Sayyidah Aisyah berkata, inni la adribul yatim hatta yanbasit. Ya, sesungguhnya saya maknanya kalau perlu memukul anak yatim, saya pukul juga sampai dia terduduk, katanya. Ya, maknanya lit ta'dib, untuk mengajarkan. Ya, sebab terkadang memarahi atau mungkin tarik telinga atau memukul itu adalah tanda daripada kasih sayang. Itu tanda bahwa kita memiliki perhatian kepada anak tersebut. Ya. Justru kalau kita tidak perhatian ataupun tidak ada marah, tidak ada kepada itu, maknanya kita tidak mengasihinya. Maknanya kita lihat dia tak baik, kurang ajar dan lain sebagainya, kita biarkan. Nah, itu maknanya kita tidak mengasihinya, kita tidak menyayanginya. Ya. Oleh sebab itu kalau kita puja anak kita tak baik, maka kita kadang ya kita marahi, bahkan kita tarik telinganya atau kita pukul. Apa? Sebab itu tanda bahwa kita mengasihinya, karena kita nak dia itu menjadi baik. Tapi kalau anak orang yang berbuat tu, I don't care. Sebab apa? Sebab tak ada hubungan kasih sayang antara kita dengan. Nah, maka memarahi, memukul, tapi dengan had memukul pun sudah diatur di dalam syariah. Maknanya ghair mubarrah, maknanya jangan sampai menyakiti. Itu hanya ta'dib saja. Ya. Baik. Babu fadli man mata lahul walad. Keutamaan yang didapati oleh orang yang anaknya mati. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal walad fatamassuhu an-nar illa tahillatul qasam. Ya, hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Tidaklah ya seorang muslim memiliki 3 anak yang kemudian ketiga anak itu mati, fatamassahu minan nar, maka dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Orang tua tersebut tidak akan tersentuh oleh api neraka, tapi dengan syarat yahtasibu dzalika indallah, dia bersabar dan mengharapkan balasan daripada Allah subhanahu wa taala. Ya, innal ladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang apabila tertimpa musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Ya, mereka itulah yang akan mendapatkan salawat daripada Allah dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Ya, yaitu yakni ridha dengan takdir Allah subhanahu wa taala. Maknanya hadis ini menganjurkan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk bersabar, ya. Dan tentu tidak ada orang yang menginginkan kematian bagi anaknya. Tentu semua ingin anaknya menjadi besar, bermanfaat, ya, di kemudian hari. Tetapi namanya hidup ini tentu tidak akan berjalan seperti apa yang kita inginkan. Ya, akan terjadi hal-hal yang mungkin tidak kita sukai sebagai musibah atau sebagai ujian daripada Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Ini untuk orang yang diberikan sudah berkawin, punya anak, kemudian anaknya 3. Ya, apakah ada 3? Kalau 2 macam mana? Kalau 1 nanti akan dijelaskan. Apakah khusus 3 saja yang akan menghalanginya daripada api neraka? Illa tahillatal qasam. Maknanya dia tidak akan tersentuh oleh api neraka, ya, kecuali sekadar untuk membebaskan daripada qasam, yaitu daripada sumpah Allah di dalam Al-Quran, yaitu apa? Wa im minkum illa wariduha. Allah bersumpah bahwa semua ya, orang di kalangan kamu itu pasti akan memasukinya. Memasukinya maknanya apa? Memasuki api neraka maknanya apa? Melalui sirat yang ada di atas api neraka tersebut. Ya, itu yang dimaksud tahillatul qasam. Maknanya pasti semua orang itu pasti akan melalui di atas sirat yang terbentang di atas api neraka tersebut. Ya. Maknanya hanya itu saja yang didapatkan daripada api neraka, yaitu hanya sekedar melalui saja. Ya. Apabila dia bersabar, punya anak 3 meninggal, kemudian bersabar. Baik. An Talq ibni Muawiyah an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna imra'atan atat an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi sabiyyin laha faqala ud'u lahu. Seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa anaknya, membawa bayinya. Faqala ud'u lahu, ya Allah, ya Rasulullah, doakan untuk anak ni. Faqad dafantu thalatha. Sebab apa? Sebab aku sudah mengebumikan 3 orang anak aku, yang maknanya sebelum anak ni dah ada 3 anak aku yang telah mati. Faqala ihtadharti bihidharin shadidin minan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu telah ihtadharti, yakni kamu telah membuat dinding yang kokoh, ya, daripada yang menjauhkan kamu daripada api neraka. Maknanya apa? 3 anak itu adalah dinding, ya, dinding yang kokoh yang akan menyelamatkan kamu daripada api neraka. Ya. Ini berkat kesabaran dan kasih sayangnya kepada anak tersebut. Baik. An Khalid Al-Absi qala mata ibnun li. Khalid Al-Absi kata, anak aku meninggal, mati. Fawajidtu alaihi wajdan syadidan. Aku pun bersedih dengan kesedihan yang sangat besar. Faqultu ya Aba Hurairah, ma sami'ta minan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an tusakhi bihi anfusana an mautana. Akhirnya aku datang dan berkata kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, tidakkah ada yang kamu dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu tusakhi bihi anfusana, itu thayyib, yang dapat menghibur hati kami apabila ada anak ataupun ada keluarga kami yang mati. Qala sami'tu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam sigharukum da'amisul jannah. Anak-anak kecil kamu yang mati itu adalah da'amis al-jannah. Da'amis itu jamak daripada da'mus, yang artinya maknanya adalah duwaibah, yaitu ada hayawan kecil di air yang tidak keluar daripada air. Itu ditasbih. Nah, maka anak-anak kecil yang mati itu diumpamakan seperti binatang kecil ataupun hayawan kecil itu yang nanti dia akan sayyahun fil ardi la yakhrujuna minha. Ya, dia akan pergi kemana-mana, berpusing-pusing di sorga dan tidak keluar daripadanya. Ya. Maknanya jangan khawatir, anak kamu nanti akan kamu jumpa di surga. Baik. An Abdullah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man mata lahu thalathatun minal walad fahtasabahum dakhala al-jannah. Siapa yang anaknya punya 3 orang anak mati, fahtabasahum, ihtabasani, kemudian dia bersabar dan mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Qulna ya Rasulullah wasnan, macam mana kalau 2 orang yang mati ya Rasulullah? Qala wasnan, 2 orang juga dia akan masuk surga. Qultu li Jabir, kemudian Mahmud
bin Labid mengatakan, aku juga berkata kepada Jabir, wallahi, demi Allah, ara walau qultum wahid, sekiranya dulu kamu kata, macam mana kalau punya anak satu ya Rasulullah, pasti Rasulullah akan kata, satu juga akan menyelamatkan kamu daripada api neraka. Ya. Artinya kenapa kamu tak tanya Rasulullah macam satu ni? Sebab saya yakin kalau Rasulullah ditanya, bagaimana kalau satu orang yang meninggal ya Rasulullah, apakah itu juga akan menjadi hijab daripada api neraka? Maka pasti Rasulullah akan mengatakan satu juga. Baik. An Abi Zur'ah radhiyallahu anhu anna imra'atan atat an-nabi bisabiyyin faqalat ud'u Allah lahu faqad dafantu thalathatan faqala ihtadarti bihidarin syadid minan nar. Ini sama seperti hadis yang 144, cuma beza sanad saja. Ya, hanya beza sanad saja. Beza awal sanad tadi ini diriwayatkan dari Ali bin Abdullah an Hafs bin Ghiyath, kalau tadi Umar bin Hafs bin Ghiyath. Tapi isi sama, lafaz juga sama. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna la naqdiru 'alaika fi majlisika. Ya Rasulullah, ya, perempuan-perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata, ya Rasulullah inna la naqdir 'alaika fi majlis. Ya Rasulullah, kami tak dapat bermajlis dengan kamu. Sebab apa? Sebab lelaki dah penuh. Kami tak dapat tempat, katanya. Sehingga kami tak dapat nak bermajlis dengan engkau ya Rasulullah. Fawa'idna yauman na'tika fihi. Boleh tak beri kami hari untuk kami datang kepadamu ya Rasulullah, untuk ya bermajlis denganmu ya Rasulullah. Faqala mau'idukum baitu fulan. Akhirnya Rasulullah pun nanti hari sekian datang ke rumah fulan. Nanti sana kita buat majlis, kata Rasulullah. Yang maknanya diberi hari khusus untuk muslimat. Faja'ahunna lidzalikal mau'id, lidzalikal wa'd. Akhirnya mereka pun, ya, muslimat, sahabat muslimat pun datang kepada Rasulullah pada hari yang telah ditetapkan. Wa kana fi ma haddatsahunna, dan di antara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabat muslimat, ma minkunna imra'atun yamutu laha salasatun minal walad. Tidaklah seorang perempuan di antara kamu yang memiliki 3 orang anak, kemudian anaknya mati, fatahtasibuhum, kemudian dia bersabar dan mengharapkan balasan daripada Allah, illa dakhalat al-jannah, maka dia pasti masuk surga. Faqalat imra'atun wasnani. Kemudian seorang perempuan bertanya, macam mana kalau 2 orang ya Rasulullah yang mati? Qala wasnani, 2 orang juga, apabila dia bersabar dan mengharapkan balasan daripada Allah, maka dia akan masuk surga. Wa kana Suhailun yatashaddadu fil hadisi wa yahfaz wa lam yakun ahadun yaqdiru an yaktuba indahu. Ini Suhail bin Abi Saleh ini memang dia syadid, maknanya tak mudah dia beri hadis kepada orang, ya. Baik. Qalat an Ummi Sulaim qalat kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Umma Sulaim, ya, ma min muslimina yamutu lahuma ma min muslimaini yamutu lahuma thalathatu aulad illa adkhalahumal jannah bifadli rahmatihi iyyahum. Qultu wasnani wa qala wasnani. Ini juga sama seperti yang sebelumnya. Ya, tidaklah 2 orang muslim memiliki, yakni suami isteri punya anak 3, kemudian anaknya mati, kecuali dia akan masuk surga, ya, berkat birahmatihi iyahum, berkat kasih sayangnya kepada mereka. Qultu wasnani, qala wasnani. Bagaimana kalau 2 orang ya Rasulullah? Rasulullah kata 2 orang juga sama. Baik. An Sa'sa'ah bin Muawiyah haddatha qala annahu laqiya Abu Dzar mutawashshihan qirbah. Dia berjumpa, Sa'sa'ah bin Muawiyah berjumpa dengan Abu Dzar radhiyallahu anhu, mutawashshihan qurbah, yakni mengangkat qurbah, itu bekas di atas bahunya. Malaka minal walad ya Abu Dzar? Qala ala uhaddithuka. Ya, ada apa dengan kamu? Ada apa dengan kamu dengan anak-anak ya Abu Dzar, kan? Qala ala uhaddithuka? Qultu bala. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslimin yamutu lahu thalathatun minal walad lam yablughul hanath illa adkhalahul jannah bifadli rahmatihi iyyahum. Tidaklah seorang muslim, ya, mati baginya 3 anak yang
lam yablughul hanas, yakni yang belum baligh, illa adkhalahu Allahul jannah bi fadli rahmatihi iyahum. Nah, berarti di sini ada penjelasan yang lebih bahwa anak di sini yang disebut adalah anak kecil yang masih kanak-kanak, belum baligh. Ya, sebab di sana kasih sayang itu lebih tinggi orang tua ya, kepada anaknya di saat dia masih kecil. Ya. Nah, tapi kalau udah besar, nah, itu biasanya dah buat perangai dan lain sebagainya. Terkadang kasih sayang orang tua itu berkurang, sehingga kalau mati pun tidak sama seperti dia mati dalam keadaan masih kecil itu. Ya, lebih berat. Nah, itulah sebabnya apabila dia dapat bersabar, maka Rasulullah menjanjikan surga baginya. Wa ma mata rajulun a'taq wa ma min rajulin a'taqa musliman illa ja'alallahu kulla udwin minhu fakakahu li kulli udwin minhu. Dan tidaklah seorang muslim memerdekakan seorang hamba sahaya yang muslim kecuali setiap anggota tubuh daripada hamba sahaya tersebut akan menjadi penebus bagi setiap anggota tubuh orang yang memerdekakannya daripada api neraka. Ya, maknanya dia akan diselamatkan oleh sebab itu daripada api neraka. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man mata lahu thalathatun lam yablughul al-hanath adkhalahu Allahu wa iyyahum bi fadli rahmatihi al-jannah. Ini sama juga, punya anak 3 orang mati yang masih kecil, belum balik, maka Allah akan memasukkan mereka semua ke dalam surga ya, berkat rahmatnya. Nah, tentu semua hadis ini mengajarkan kita untuk bukan maknanya kita berharap aku punya anak 3 mengharapkan kematian anaknya supaya masuk surga, bukan itu maknanya ya. Maknanya adalah kita apabila kita dikaruniakan anak, maka kita berdoa kebaikan untuk anak tersebut. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin. Ya, tak boleh kita mengharapkan kematian bagi mereka ya. Tak apa mereka, aku inginkan mereka mati supaya aku masuk surga. Tidak. Maknanya apa? Maknanya hadis ini mengajarkan kepada kita supaya kita kuat apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada musibah yang menimpa kita kena bersabar. Nah, maka sabar kita itulah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, babu man mata lahu siqtun. Ya, orang yang anaknya yang masih janin itu mati. Siqt itu maknanya dia belum masa untuk lahir, dia keluar mati. Gugur namanya apa? Ya. An Sahl bin al-Handhaliyah wa kana la yuladu lahu. Daripada Sahl bin Handhaliyah radhiyallahu anhu wa kana la yuladu lahu. Ya, dia tak punya anak, tak ada anak yang lahir. Ya, faqala li an yulada li fil islami waladun, ya, waladun saqata fa ahtasibuhu ahabbu ilayya min an yakuna li ad-dunya jami'an wa ma fiha. Ya, kerana dia tak punya anak, maka dia kata aku punya anak yang gugur pun ya, itu lebih aku kemudian aku bersabar, itu lebih aku sukai daripada dunia dan dunia dan seisinya. Wa kana al-Handhaliyah mimman bai'a tahta asy-syajarah, dan al-Handhaliyah ini di antara Ibnu al-Handhaliyah adalah sahabat di antara sahabat yang membaiat Rasulullah di bawah pokok yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Ya, maknanya bahkan janin yang masih dalam perut pun dia masih beberapa bulan ya, belum sempurna kemudian gugur, itu pun ya Allah Subhanahu wa taala apabila dia bersabar akan memberi balasan atas kesabarannya tersebut. Baik. An Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapakah di kalangan kamu yang lebih menyayangi harta ahli warisnya daripada harta dirinya sendiri? Siapa yang lebih menyayangi harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri, daripada harta diri dia sendiri?
Qalu ya Rasulullah ma minna min ahadin illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warisi. Tak ada seorang pun ya Rasulullah kecuali harta diri sendiri, harta sendiri lebih disukai, lebih disayangi daripada harta ahli warisnya. Qala Rasulullah i'lamu annahu laisa minkum ahadun illa malu warithi ahabbu ilaihi min warisi. Hanya Rasulullah menyatakan sebaliknya. Ketahuilah bahwa tidak seorang pun di antara kamu kecuali harta ahli warisnya itu lebih dia sukai, lebih dia sayangi daripada harta diri sendiri. Maksudnya apa? Ya, semua orang pasti dia lebih menyukai harta ahli warisnya daripada dirinya sendiri. Ya. Kemudian Rasulullah jelaskan, maluka ma qaddamta. Ya. Harta kamu adalah yang telah kamu gunakan. Ya. Dan harta ahli waris kamu adalah apa yang kamu simpan gitu. Ya. Maknanya apa yang menjadi milik kamu itu adalah yang dah kamu gunakan, yang kamu dah berikan, yang kamu dah nafkahkan. Nah, yang kamu simpan itu bukan punya kamu, itu adalah punya ahli waris kamu nanti. Ya, punya keluarga kamu. Ya. Ya, maknanya orang terkadang dia menyimpan, dia takut nak gunakan harta yang dia punya, dia simpan. Ya. Sebab dia sayang kepada hartanya tersebut. Padahal harta yang dia simpan ini nanti bukan menjadi miliknya, itu akan menjadi milik ahli warisnya. Maknanya apa? Seakan-akan dia lebih menyintai milik ahli waris daripada yang dia punya. Gitu. Ya. Ya. Baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sama, ma ta'udduna fikumur raqub. Jadi macam teka-teki lah Rasulullah ni para sahabat. Ya, sahabat menjawab dengan apa yang selalunya berlaku, tapi Rasulullah ajarkan di balik itu ada makna yang banyak dilalaikan, banyak tidak dilihat. Ya. Kemudian dia kata, ma ta'udduna fikumur raqub. Menurut kamu ar-raqub itu apa? Siapa ar-raqub itu? Ya. Qalu ar-raqubul ladzi la yuladu lahu. Ar-raqub itu adalah orang yang tidak punya anak. Baik. Raqub itu diambil daripada kata raqiba yarqubu yang artinya menanti. Yang yang asalnya adalah orang yang setiap kali dia punya anak, anaknya mati. Lahir lagi, mati lagi, lahir lagi, mati lagi. Sehingga nanti ada anak yang lahir lagi pasti dia menanti, ini pasti akan mati lagi nanti. Artinya dia menantikan kematian. Sebab apa? Sebab memang dah terbiasa dia punya anak mati. Maka dikatakan ar-raqub. Nah, kata mereka, ar-raqub adalah orang yang tak punya anak, katanya. Qala la, walakin ar-raqub alladhi lam yuqaddim min waladihi syai'a. Ar-raqub itu bukan orang yang tak punya anak. Tapi raqub itu adalah orang yang punya anak tapi tidak ada yang anaknya itu yang mati gitu. Maknanya tidak ada yang dia berikan. Nah, di sini juga bukan maknanya kita diajarkan untuk mengharapkan kematian bagi anak kita, tapi mengajarkan supaya apabila kita punya anak, tentu itu adalah amanah. Ya, dan dilimpahkan ke dalam hati kita rasa kasih sayang kepada anak tersebut, kemudian tiba-tiba diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah maka maknanya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sana kita mesti bersabar. Ya, kita mesti kuat. Ya. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ta'udduna fikumus sur'ah." Nah, menurut kamu orang yang kuat itu siapa? Ya. Qalu huwa alladzi la tasra'uhu ar-rijal. Ya. Menurut kami orang yang kuat itu adalah orang yang tidak dikalahkan oleh siapapun juga. Ya. yakni fighter yang tidak terkalahkan.
Faqala, ini juga teka-teki juga. Ya, apa orang yang kuat tu siapa sebenarnya? Mereka kata ya orang kuat tu orang yang kalau dia fighting dia tak dikalahkan. Kalau dia bergulat tak dikalahkan. Ya. Faqala la, bukan. Itu bukan orang yang kuat, walakinna as-sur'ah alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang bukan orang yang punya otot kuat, ya, fisik kuat, tapi orang yang kuat adalah orang yang dapat mengawal nafsunya, amarahnya ketika dia marah. Itu orang yang kuat, kata dia. Ya. Tapi kalau dia punya badan besar, otot kuat, ya, bergulat tak pernah dikalahkan, tapi tak boleh mengalahkan nafsu, itu orang paling lemah, kata dia. Nah, itulah orang yang paling lemah. Sebab nafsu tu dia ada di dalam diri kita dan dia sangat lembut. Ya, tak perlu kepada kekuatan fisik untuk nak kalahkan. Ya, tapi kalau dia kalah dengan nafsu, makanya dia adalah orang yang paling lemah. Baik, babu husnil milkah. Ya, husnil milkah. Al-milkah yakni muamalah husnu muamalatir raqiq, yakni memperlakukan baik kepada hamba sahaya. Baik. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma thaqul, itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit dan sakit berat, qala ya Ali i'tini bi tabaqin aktubu fihi, ambilkan saya tobak untuk menulis, ya, menulis wasiatlah, ma la tadillu ummati ba'di, untuk menulis sesuatu yang dengannya umatku tidak akan tersesat selepas kematian aku. Fa khashitu an yasbiqani fa qultu inni la ahfadhu min zira'is sahifah. Ya. Maka aku khawatir Rasulullah mendahului aku. Maknanya sebelum aku datangkan kertas, Rasulullah dah mati duluan. Aku khawatir itu. Ya, fa qultu inni la ahfadhu min zira'is sahifah. Kata dia, aku dah siapkan ya Rasulullah. Aku dah siapkan sahifah, lembaran. Ya. Maknanya dia lihat Rasulullah dah mendekati ajal, maka dia pun siapkan untuk sahifah untuk Rasulullah menulis wasiat. Wa kana ra'suhu baina dhira'i wa 'adudi, dan Rasulullah berada di atas lenganku. Faja'ala yusi, maknanya kepalanya di atas lenganku. Faja'ala yusi bis salati waz zakat wa ma malaikat aymanukum. Kemudian Rasulullah mewasiatkan untuk menjaga salat, menjaga zakat, ya. Wa ma malaikat aymanukum, dan untuk menjaga dan berbuat baik kepada hamba sahaya yang dimilikinya. Wa qala kadza, dan terus Rasulullah mengulang-ulangi wasiatnya tersebut hatta fadat nafsuhu, sehingga rohnya pun keluar. Wa amarahu bi syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah man syahida bima hurrima 'alan nar. Kemudian Rasulullah SAW juga mewasiatkan, memerintahkan untuk bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, man syahida bihima, maka siapa yang bersaksi dengan kedua syahadah ini, maka haram baginya api neraka. Maknanya dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Nah, maka syahid di sini bahwa Rasulullah memerintahkan, mewasiatkan untuk berbuat baik kepada hamba sahaya. Baik. Baik. Kemudian an Abdullah yakni Ibnu Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam akhiru kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salata ittaqullaha fima malakat aymanukum. Ya, jagalah solat, ya, dan bertakwalah kepada Allah pada apa yang kamu miliki, yaitu pada hamba sahaya yang kamu miliki. Maknanya jangan sakiti mereka. Ya, jangan sakiti mereka. Nah, karena mereka juga, ya, saudara-saudara kamu, tetapi Allah jadikan berada di bawah tanganmu. Ya. Maknanya kita wajib berbuat baik juga kepada mereka. Ya.
Baik, babu su'il milkah. Ya. Babu su'il milkah. An Abi Ad-Darda annahu kana yaqul linnas nahnu a'rafu bikum minal bayatirah bid-dawab. Kami lebih tahu tentang hayawan daripada al-bayatirah. Bayatirah ini dokter hewan lah, dokter hayawan. Qad arafna khiyarakum min syirarikum. Kami tahu siapa yang terbaik daripada yang terburuk di kalangan kamu. Amma khiyarukum, adapun orang yang paling baik di kalangan kamu adalah alladzi yurja khairuhu, yaitu yang kebaikannya selalu dinantikan, diharapkan. Wa yu'manu syarruhu, dan orang merasa aman daripada kejahatan dan keburukannya. Ya, itu adalah orang yang paling baik. Wa amma syirarukum, dan orang yang paling buruk di kalangan kamu adalah alladzi la yurja khairuhu, yang tidak diharapkan kebaikannya. Maknanya tak mungkin orang berfikir dia akan berbuat baik. Ya. Wala yu'manu syarruhu, dan orang merasa tidak aman daripada kejahatannya. Wala yu'taqu muharrarahu, bahkan dia orang yang paling buruk ini juga dia tidak memerdekakan hamba yang sudah dimerdekakan. Maknanya apa? Dia perlakukan hamba yang dah dia merdekakan sama seperti dia memperlakukan hamba sahayanya. Ya. Baik, an Abi Umamah sami'tuhu yaqul al-kanud, ya, alladhi yamna'u rafdahu wa yanzilu wahdahu wa yadribu 'abdahu. Al-kanud yang disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah orang yang yamna'u rafdahu, yakni tidak memberi yakni pertolongan, tidak memberi, maknanya orang yang bakhil, ya, kedekut. Wa yanzilu wahdahu, dan dia selalu menyendiri, maknanya tidak bersosial, maknanya tidak bergaul dengan orang lain. Wa yadribu 'abdahu, kemudian dia pun memukul, yakni banyak memukul hamba sahayanya. Baik. Anil Hasan anna rajulan amara ghulaman lahu an yasnu 'ala ba'irin lahu. Al-Hasan bercerita bahwa ada seseorang yang memerintahkan ghulamnya, hambanya, untuk menjaga ba'irnya, yakni ontanya. Fanamal ghulam, maka ya hamba sahaya itu pun tertidur. Faja'a bi syu'latin min narin fa'alqaha fi wajhi. Akhirnya dia datang dengan membawa api, kemudian dia lempar ke wajah hambanya tadi. Fataraddal ghulamu fi bi'rin. Akhirnya hamba itu pun terus kerana wajahnya terbakar terus jatuh, maknanya masuk dalam perigi. Falamma asbaha ata Umar radhiyallahu anhu fara'a alladhi fi wajhi fa'ataqahu. Hanya di pagi hari gulam ataupun hamba sahaya itu pun dilihat oleh Umar bin Al-Khattab, ya, kemudian melihat apa yang ada di wajahnya, kemudian dia merdekakan hamba tersebut, ya, sebab dia diperlakukan buruk oleh tuannya. Ya. Tapi ini memang hukum bermuamalah kepada hamba sahaya, walaupun memang hamba sahaya memang sudah tidak ada pada zaman kita ini, tetapi di sini kita melihat sudut-sudut segi-segi rahmat, ya, kerahmatan Islam kepada sesama manusia, walaupun dia adalah seorang hamba sahaya yang mungkin dalam pandangan sosial adalah orang yang sangat rendah, ya, karena dia tidak memiliki hak, ya, sebarang hak apapun juga. Ya, tetapi sekali lagi dia adalah manusia, yang kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Ya, bahkan Rasulullah bersabda, ikhwanukum khawalukum. Maknanya hamba-hamba kamu itu adalah saudara-saudara kamu. At'imuhum min haitsu tu'imtum. Beri makan daripada apa yang kamu makan. Waqsuhum min haitsu kasautum. Beri pakaian daripada apa yang kamu pakaian. Wa idza wala tukallifuhum fawqa taqatihim. Jangan beri dia beban yang melebihi daripada kemampuannya. Wa idza kallaftumuhum fa'ainuhum. Apabila kamu beri dia beban yang berat, maka tolonglah dia. Ya. Walau syaa la ja'alakum tahta aydihim. Sebab apa? Sebab ikhwanukum khawalakum ja'alallahu tahta aydikum. Mereka adalah hamba-hamba kamu ni, adalah saudara-saudara kamu yang Allah takdirkan dia berada di bawah kuasa kamu. Walau syaa, sebab kalau Allah kehendak, boleh saja Allah jadikan kamu sebagai hamba dia. Nah, tapi Allah takdirkan dia menjadi hamba kamu, maka berbuat baiklah kepada mereka. Ya. Baik.
Babu bai'il khadim minal a'rab. Baik. Anna Aisyah dabbarat amatan lahu. An Amrah anna Aisyah radhiyallahu anha dabbarat amatan lahu. Bahwa Aisyah dabbarat amatan lahu. Dabbarat itu maknanya apa? Dia punya hamba, kemudian dia kata, nanti kalau aku mati, kamu merdeka. Ya, kalau aku selepas aku mati, kamu merdeka. Maknanya tanpa dimerdekakan, dia secara otomatis dia akan merdeka. Ya. Dia akan menjadi orang yang merdeka. Fashtakat Aisyah. Ya. Maka Aisyah pun ishtakat, maknanya maridat, sakit. Fasa'alu banu akhiha tabiban minaz zatti. Akhirnya dia bertanya kepada anak-anak saudaranya untuk mencari tabib lah. Ya, tabib yang berpindah-pindah. Ya. Faqala innakum tukhbiruni 'an imra'atin mashhurah. Hanya setelah dilihat, hanya orang itu kata bahwa Sayyidah Aisyah ini kena sihir. Ya, kena sihir katanya. Ya, dia sakit ini bukan sakit biasa, dia sakit kena sihir. Nah, saharatha amatun lahu, disihir oleh hambanya tadi. Sebab apa? Sebab dia kata kalau aku mati, kamu merdeka katanya. Akhirnya apa? Dia nak Sayyidah Aisyah mati supaya apa? Supaya dia segera merdeka. Ya. Fa akhbarat Aisyah. Akhirnya Sayyidah Aisyah pun dibagi tahu bahwa dia disihir oleh hamba sahaja yang tadi yang ditadbir, yang dia kata kalau saya mati nanti kamu merdeka. Ya. Qalat sahartini. Akhirnya dia bertanya kepada kamu yang menyihir saya, menyihir aku katanya. Fa qalat na'am. Ya betul, aku yang menyihir kamu katanya. Ya. Fa qalat walima. Kenapa katanya? Kenapa kamu sihir aku? Ya, ini kalau dia nak jawab, ya sebab aku nak segera merdeka katanya. Makin cepat mati, makin cepat aku merdeka katanya. Hanya dia sihir. La tanjina abadan. Artinya Sayyidah Aisyah kata, kamu tak akan selamat daripada perbuatan kamu ini. Summa qalat bi'uha min syarril arabi milkan. Jual hamba ni kepada orang Arab yang paling buruk perlakuannya kepada hamba sahaya katanya. Sebagai balasan daripada apa yang dibuat tadi. Ya, maknanya Sayyidah Aisyah nak berbuat baik. Maknanya kalau aku mati nanti kamu tak akan jadi hamba lagi. Tapi justru kebaikan tu dibalas dengan keburukan, dengan kejahatan, yaitu apa? Disihir supaya cepat mati. Ya, maka orang ini jual dia kepada orang yang paling buruk, paling kejam perlakuannya kepada hamba sahaya. Babul afwi 'anil khadim. Khadim di sini maksudnya juga hamba juga, hamba sahaya juga. Tapi khadim ni untuk yang muzakkar dan muannas, laki dan perempuan sama, dikatakan khadim. Ya. Baik, hamba sahaya dikatakan khadim sebab memang mereka membantu tuannya. Baik. An Abi Umamah qala aqbala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu ghulaman. Ya. Fawahaba ahadahuma li'al. Nabi SAW datang membawa dua orang hamba sahaya. Fawahaba ahadahuma li'alin. Kemudian seorang diberi kepada Sayyidina Ali. Wa qala la tadribhu. Jangan kau pukul dia. Fa inni nuhitu an darbi ahli salat. Sebab aku dilarang untuk memukul orang yang solat. Ya, memukul orang yang solat. Ya. Wa inni ra'aituhu yusalli mundu aqbalna. Ya. Dan aku melihat orang ini dia solat. Ya. Saya datang tadi, saya lihat dia solat katanya. Maka kamu jaga dia baik, jangan kamu pukul dia. Sebab kami dilarang, kata Rasulullah, untuk memukul orang yang solat. Ya. Subhanallah. Sekarang bukan hanya dipukul, dibunuh juga. Kita lihat di negara-negara Muslim, bahkan dipukul, bahkan dibunuh. Wal'iyadu billah. Ya. Bahkan Al-Hajjaj dulu yang terkenal dengan pemimpin yang berdarah dingin, maknanya apa? Dia bunuh orang tu yang macam dia bunuh ayam, makan sembelih ayam. Maknanya apa? Dia tak boleh ada rasa sakit hati sikit tu, pasti mati orang tu. Ya, Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dia adalah wali Iraq, diangkat menjadi
uh, gubernur di Iraq oleh Muawiyah bin Abi Sufyan atau Yazid bin Muawiyah pada masa itulah. Dan masa dia diangkat, dilantik tuh, dia bagi ceramah pelantikan tuh, dia kata apa? Inni ra'aitu ru'usan qad aina'at, katanya. Di hadapan semua masyarakat dia kumpulkan, dia kata, aku melihat kepala-kepala ni seperti buah yang sudah matang, katanya. Maknanya apa? Siap dipotong, siap dipetik, katanya. Maknanya apa? Kamu macam-macam buat macam-macam, buat hilang kepala kamu, katanya. Ya. Nah, tapi ada kisah yang diceritakan tentang Al-Hajjaj ni. Sebelum kalau dia nak bunuh orang, dia tanya dulu, tadi kamu solat subuh tak? Nah, kalau dia kata dia solat subuh, maka dibebaskan. Sebab ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal fajra fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang solat subuh maka dia berada dalam perlindungan Allah. Fala tukhfirullaha fi zimmati, maka janganlah kamu merosak perlindungan Allah kepada orang ni. Sebab apa? Sebab Allah akan murka. Maka dia takut kalau orang tu solat subuh, tapi kalau dia tak solat, habislah kepala dia. Ada di Mesir saya dengar cerita tu, ada budak-budak, dia ditarbiyah oleh ayahnya, oleh orang tuanya dengan baik. Hanya suatu hari dia terlambat datang ke sekolah tu. Dia dihukum, dia nak dipukul. Banyak ramai kawan dia yang dipukul tangannya. Kemudian anak ni kata, ketika masa dia nak dipukul, kata, wallahi lan tadribuni, kamu tak akan pukul saya, tak boleh pukul saya, kata. Kenapa, katanya? Kamu salah juga, saya pukul seperti kawan-kawan kamu, katanya. Kamu demi Allah kamu tak akan pukul saya, katanya. Kenapa, katanya? Sebab saya dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal fajra fahuwa fi dhimmatillah. Sebab saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang solat subuh maka berada dalam perlindungan Allah. Aku berada dalam perlindungan Allah. Berani kamu pukul aku? Akhirnya guru tu pun tak jadi pukul. Subhanallah. Inni nuhitu an darbi ahli salat. Wa ata Abu Dzarrin ghulaman. Kemudian yang satu orang lagi diberi kepada Abu Dzar. Wa qala istausi bihi ma'rufan. Jadi nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar, istausi bihi khairan. Maknanya berbuat baiklah kepada hamba ni. Akhirnya kerana Rasulullah mewasiatkan supaya berbuat baik kepada hamba tu, maka dibebaskanlah, dimerdekakan sama dia. Faqala ma fa'al? Faqala amartani an astausi bi khair. Kenapa kamu lepas hamba tu? Aku beri, kenapa kamu terus lepas, kata. Qala amartani an astausi bihi khairan. Sebab kau ya Rasulullah perintahkan aku untuk berbuat baik kepadanya, maka aku merdekakan dia. Baik. Kemudian hadis yang ke-160. Sedikit lagi. 164. An Anas radhiyallahu anhu qala qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa laysa lahu khadim. Ini pasal tentang memaafkan al-khadim. Jadi khadim ni boleh bermakna hamba sahaya, boleh bermakna orang yang berkhidmah, ya. Yani mencakup makna itu semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah daripada Makkah berhijrah. Rasulullah tidak memiliki khadim, ya. Fa akhadha Abu Talhah biyadihi, maka Abu Talhah yaitu ayahnya datang membawa Anas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa bi hatta adkhalani ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuk membawa aku berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Nabi Allah, inna Anasan ghulamun kayyisun labib. Ya Nabi Allah, Anas ini adalah anak yang baik, anak yang pintar, ya. Falyakhdumka. Insyaallah dia akan hendaklah dia berkhidmat kepadamu, ya, melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa khadamtuhu fis safari wal hadar. Maka Anas berkata, maka aku pun berkhidmat kepada Rasulullah
dalam musafir, dalam mukim. Maqdimuhul Madinah hatta tawfiya, dari awal Rasulullah sampai di Madinah sampai Rasulullah meninggal itu aku berkhidmat kepada Rasulullah. Ma qala li an syai'in sana'tu, tapi bagaimana Rasulullah memperlakukan aku, kata dia cerita bagaimana Rasulullah memperlakukan Sayyidina Anas yang sebagai khadimnya. Ma qala li an syai'in sana'tuhu lima sana'ta hadha hakadha, Rasulullah tidak pernah berkata kepadaku atas apa yang aku buat. Rasulullah tak pernah kata, kenapa kamu buat seperti ini, kenapa kamu buat macam ni. Jadi Rasulullah tak pernah menegur, tak pernah menyalahkan apa yang aku buat. Wala qala li syai'in lam asna'hu, atau juga Rasulullah tak pernah berkata kepada aku tentang apa yang tidak aku buat. Rasulullah suruh aku untuk berbuat tapi aku tak buat. Rasulullah tak kata lima ala sana'ta hadza hakadha, ya, kenapa kamu tak buat, atau kenapa kamu tak buat macam ni, ya. Maknanya Rasulullah SAW tidak pernah menyalahkan Sayyidina Anas, ya. Dan ini termasuk daripada muamalah yang luar biasa daripada Rasulullah SAW, ya, sebab tentu manusia pasti dia akan berbuat kesilapan, kekeliruan dan lain sebagainya, tetapi Rasulullah, ya, sama sekali tidak menegurnya, ya. Maknanya kesalahan-kesalahan yang bersifat manusiawi lah, ya, bukan perbuatan maksiat. Baik. Kemudian babu idza saraqal 'abd, apabila hamba sahaya mencuri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza saraqal 'abdu bi'hu walau binashin. Apabila seorang hamba mencuri maka juallah walaupun dengan harga yang sangat murah, yaitu 20 dirhaman, yaitu 20, yaitu 20 dirham. Qala Abu Abdullah an-nashu 20 wan nuwat 5 wal uqiyah 40. An-nashu itu adalah 20 dirham. An-nuwat itu 5 dirham, al-uqiyah itu 40 dirham, 40 dirhaman. Sudah? Baik. Baik, untuk sesi pagi ini kita cukupkan sekian. Mohon maaf tadi ada lambat sikit, bukan sikit, banyak ya. InsyaAllah petang nanti kita sambung lagi, masih berkenaan dengan adab-adab kepada khadim atau kepada hamba. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Tadi yang nombor 157 kita baca. 15. Oh iya, ini ada yang terlewat ya. 157. Maaf. An Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ajibud da'i wa la taruddul hadiyah wa la tadribul muslimin. Yang 157 tadi. Daripada Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajibud da'i. Jawablah orang yang menjemputmu. Artinya kita dijemput untuk kenduri, itu hukumnya wajib kita datang. Karena itu adalah hak muslim kepada muslim, lain adalah ijabatud doa, ya. Wala taruddul hadiah, dan janganlah menolak hadiah pemberian orang, ya. Jangan menolak hadiah, ya. Sebab apa? Sebab itu akan menjadikan orang yang memberi hadiah itu sedih apabila hadiahnya itu tidak diterima, ya. Bahkan Rasulullah perintahkan kita untuk sering untuk saling memberi hadiah. Tahadu tahabu, ya. Wala tadribul muslimin, dan janganlah kamu memukul orang-orang Islam, ya. Maknanya tanpa ada sebab yang membenarkan, ya, maka tidak dibenarkan untuk memukul orang Islam, ya. Wallahu taala alam. Ya.
Kalau ada unsur-unsur perbuatan maksiat, ya di situ kita mohon maaf lah, tak ada. Ya, sebab apa, majlis yang ada maksiat di situ adalah majlis yang dihadiri oleh syaitan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma kuntu li ajlisa fi majlisin fihi syaitan. Aku tidak akan duduk di dalam majlis yang di dalamnya ada syaitan. Ya. Ya, ini apabila di sana ada kemungkaran-kemungkaran, misalnya ada minum khamar dan lain sebagainya, ya, maka itu sebaiknya kita ya minta maaf lah, tak boleh, tak dapat hadir. Ya. Wallahu ta'ala alam.